Halo. Halo. Hai, hai. Halo, hai. Halo. Oke, kita akan memulai kembali sesi kita yang kedua di hari ini, yaitu CV dan interview. Udah ready kan? Mau ngupas tuntas lagi tentang curriculum vitae dan interview oleh Kak Elvi? Ready kan? Ready, Halo? Kak. Ready, Kak. Ready ya. Diumumkan kembali, nanti di interview akan ada 3 orang. Yang dipilih Kak Elvi akan melakukan interview langsung secara online, dan nanti juga di akhir akan ada 3 pengumuman terbaik untuk peserta yang telah mengikuti psikotes dan kebidanan dan juga mengirimkan surat lamaran. Oke, untuk mempersingkat waktu kita memulai sesi kedua, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Allah pemilik kehidupan kami. Dialah Allah yang selalu memimpin kami, menuntun kami dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Saat ini juga ya Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu ketika Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat berkumpul bersama dalam virtual ini. Membekali diri kami masing-masing, bagaimana kami dapat menghadapi dunia alumni yang nanti akan kami hadapi. Tuhan, saat ini kami akan membahas terkait CV dan interview oleh kakak kami, Kak Elvi. Biarlah segala persiapan yang telah dipersiapkan kakak kami, Tuhan mari Engkau pimpin dia, bimbing dia, berikan dia Roh Kudus untuk mengurapinya, sehingga apa yang dia persiapkan bisa kami mengerti dan kami dapat aplikasikan nanti di kemudian hari. Tuhan, mari Engkau pakai media yang kami gunakan saat ini, internet, laptop, handphone, ataupun yang lainnya. Tuhan, mari Engkau tutup bungkus, biarlah media itu menjadi alat penyalur berkat-Mu ya Tuhan bagi kami. Tuhan, kami serahkan sesi ini kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, tempat dan waktu kami persilahkan kepada Kak Elvi. Oke, terima kasih. Udah pada ada ya? Udah ada semua ya? Oke, kita lanjutkan untuk, saya akan ambil 30 menit, berarti 30 menit itu 10, 10.38, kita 39, kita akan interview. Yang tadi yang 3 orang persiapkan diri. Tapi sebelumnya saya akan masuk ke CV dulu. Nah, untuk CV saya tidak akan kasih sesi tanya jawab. Saya akan buat itu nanti pada saat selesai interview. Oke? Ya? Siap. Sekarang coba perhatikan apa yang saya buat dari CV. Oke, CV. Ya. Apa yang harus Anda perhatikan mengenai CV? CV itu harus menonjolkan kelebihan Anda dan mengurangi kekurangan Anda. Artinya tadi yang ketika Anda analisa diri, Anda sudah harus melis kelebihan-kelebihan Anda. Kekurangan-kekurangan Anda jangan kau sebutkan di dalam CV-mu. Itu. Oke? Misalnya nih, yang paling sering tuh tengok nih. English pasif. Hello, zaman gini English pasif. Gak usah kau taruh deh. Kalau English kamu bagus, baru kau bikin. Oke. Ya, itu yang pertama. Kemudian ingat bahwa CV itu adalah menjadi yang pertama mewakili diri kamu untuk masuk ke perusahaan. Artinya itu harus outstanding, harus bagus, ya, harus bagus. Kemudian apa saja yang harus diperhatikan? Nih, ya. Jadi buat teman-teman tuh banyak tuh yang CV-nya itu masih kosong banget, ya, kosong artinya masih bersifat normatif gitu loh. Dia nama, alamat, jenis kelamin, agama gitu kan, tamatan, SD-nya di mana, TK-nya di mana gitu ya kan. Udah. Baru ini pendidikan, politeknik. Habis itu udah tanda tangan. Kira-kira menurut kalian menjual nggak gitu? Tidak. Tidak ada kelebihan Anda yang membuat Anda bisa bagus di situ. Nah, inilah informasi-informasi yang biasanya kita perlu cantumkan dalam sebuah CV. Yang pertama adalah nama, alamat, nomor telepon Anda yang menunjukkan identitas Anda. Ya, semua sudah bisa, sudah dapat itu. Ya, ada, kalian sudah bisa buat.
Jelaskan dengan singkat ijazah yang dimiliki yang disebut dengan educational background. Ya, karena kalian masih fresh grad, ya masih fresh grad, supaya tidak terlalu kosong, mungkin boleh kalian mulai dari SD-nya aja, SD, SMA. Tapi saya akan sarankan kalau selama di SD sampai di kuliah kalian punya prestasi nih, boleh ditambahkan di situ, ya kan? Misalnya di SMP di SMP gitu kan, selalu menduduki juara satu, boleh, kenapa enggak gitu? Because it's a long story of your life, boleh. Jadi jangan hanya ini gitu loh, jangan hanya normatif sekolahnya apa. Misalnya nih politeknik, ya politeknik jurusan apa, IPK-nya berapa, itu buat di situ. Karena hanya itu yang bisa kalian jual dalam waktu ini. Oke? Kemudian jelaskan kursus atau pelatihan yang dimiliki. Ini sangat penting loh. Karena apa? Ini kami orang HRD akan melihat kamu itu orangnya aktif atau memang males-malesan. Gitu loh. Kami lebih suka orang yang memang belajar gitu, mau belajar gitu. Karena orang yang teachable, ya, mau berlatih, mau diajar, itu lebih menguntungkan buat perusahaan. Tadi kan saya sudah bilang pada analisa diri, kamu sudah melis semua kursus-kursus dan pelatihan yang kamu buat, toh? Nah, ada beberapa orang yang membuat di situ, tapi dengan sebuah kekurangan. Mereka tidak membuat, misalnya nih, kursus bahasa Inggris dengan grade apa gitu. Tapi dia nggak menjelaskan di mana tempatnya. Bisa ditambahkan tempatnya di mana, karena tempatnya juga berpengaruh. Kalau Anda bahasa Inggrisnya di IF, walaupun Anda mungkin masih kita bilang primary, itu beda dengan Anda les dengan yang tidak terkenal gitu. Iya kan? Tapi tidak terkenal pun tidak apa-apa. Buat aja di situ misalnya di mana lah gitu ya, di kursus apa, boleh tambahkan. Oke? Pelatihannya sama. Pelatihannya kapan, oleh siapa, judulnya apa. Itu banyak yang nggak bikin. Oke? Ingat ya, pelatihannya kapan, apa, dan di mana. Kemudian ini, cantumkan posisi dalam organisasi dan jabatan yang jabaran tanggung jawabmu. Nah, teman-teman gini kan, saya melihat kalian semua orang punya magang, toh? Ada magangnya ya? Nah, magang itu salah satu kelebihan kalian. Jangan malu menjelaskan tugas kamu sebagai magang itu apa. Apa yang kamu pelajari di situ? Job desk kamu selama di sana apa? Buat aja satu dua baris gitu loh, bahwa job description-nya adalah begini. Untuk membuat CV kamu itu lebih padat, lebih informatif buat kami. Oke? Ya, boleh dibuat seperti itu. Kemudian tambahkan statement pribadi seperti misi, visi, karakter khusus. Tahun ini nggak ada satupun yang kulihat yang bikin misi, visi, karakter khusus gitu. Ada hampir semua ya. Ada yang satu singkat gitu ya. Tapi mungkin perlu dibuat lebih bagus. Ya, ada beberapa orang yang buat misalnya saya adalah pribadi yang begini gitu. Dibuat satu statement dia. Boleh. Untuk membuat itu menjadi sebuah pack yang lebih menarik. Kemudian zaman sekarang kita sangat membutuhkan referensi. Ya, sangat membutuhkan referensi. Kalau adik-adik punya referensi, boleh temui dulu orang tersebut dan sampaikan bahwa boleh nggak Kak namanya saya buat untuk referensi. Karena kadang-kadang kenapakah orang HRD suka dengan orang yang berreferensi? Coba, Gresilia, kenapa kira-kira orang HRD suka yang ada referensinya? Gresilia Tarigan, ada jawabanmu, Dek? Menurut aku Kak, kenapa orang HRD suka referensi itu, jadi orang HRD itu bisa ngelihat hubungan kita sama mereka, atau mungkin kayak apa visi kita dari mereka seperti itu. Jadi mereka bisa melihat juga kepribadian kita gitu. Iya, benar sekali. Dari referensi orang-orang yang kita cantumkan. Betul sekali.
Ya, referensi itu, thank you so much. Referensi itu akan menolong kami untuk mengenali Anda. Kamu itu orang yang punya networking luas apa tidak? Kamu itu orang yang memang really mean it, artinya really mean it, kamu benar-benar serius dalam mencari pekerjaan ini, sehingga referensi pun sudah kau siapkan. Ya, referensi itu dalam dunia pekerjaan, terutama untuk dunia internasional, atau Anda masuk ke perusahaan internasional atau global, reference letter it's very valuable. Ya, jadi miliki network seluas-luasnya. Bangun hubungan dengan orang-orang yang kamu anggap bisa menjadi referensi kamu. Untuk kamu saat ini yang fresh grad, mungkin yang bisa adalah dosen. Ya, atau misalnya HRD manager di tempat kamu dulu magang. Atau misalnya pimpinan di mana kamu organisasi kamu ikut tergabung. Atau mungkin kalau Anda adalah orang-orang aktif di gereja, kamu boleh menambahkan misalnya minta pendeta kamu yang menjadi referensi kamu. Kami sangat suka itu. Ya, karena apa? Kami menganggap bahwa Anda adalah orang yang serius, Anda adalah orang yang punya networking yang luas, dan kami akan melihat referensi Anda itu siapa. Karena siapa Anda berteman, itu menggambarkan siapa Anda. Benar? Benar nggak? Itu akan terlihat dari referensi Anda. Tapi jangan main-main dengan referensi, karena kemungkinan kami akan bisa checking. Ya, jangan. Jadi tanyakan dulu orangnya, bisa nggak? Gitu. Saya banyak yang diminta jadi referensi karena memang saya kenal dia atau dia kenal saya dan punya hubungan yang cukup bagus. Saya mau mereferensi gitu. Oke, so referensi tambahkan di situ. Jelaskan working experience dimiliki jika sudah pernah bekerja sebelumnya. Ya, itu penting. Dan buatlah working experience itu dengan job description-nya. Bisa 3-4 job description-nya supaya CV kamu itu bagus. Oke? Ya, dan ingat di CV itu harus menggambarkan hal yang benar. Jangan sekali-sekali kamu buat informasi yang mengada-ngada. Karena apa? Ketika kamu di interview nanti, semua berdasarkan CV kamu. Oke? Jadi, carilah informasi mengenai diri kamu, supaya itu bisa ini. Saya akan masuk ke sini. Ya, menutupi kegagalan sebaiknya dilakukan dengan hati-hati. Sebaiknya cantumkanlah hal-hal yang bersifat positif saja ke dalam CV dan hindari hal-hal negatif. Ya, jadi misalnya nih ada loh yang saking jujurnya gitu. Saya tidak bisa berbahasa Inggris dengan aktif. Ya ampun jujurnya gitu ya kan. Tidak perlu kamu buat begitu gitu. Saya kurang dalam hal jadi gini, dia ingin menjelaskan bahwa saya kurang hal dalam hubungan dengan orang lain. Ya, jadi dia lebih suka misalnya di back office, tapi dia salah menjelaskan. Ya, jadi semua hal-hal yang negatif disingkirkan aja. Nggak perlu dikasih kalau memang itu tidak membuat Anda membuat nilai tambah kepada Anda. Oke? Ya, jadi tolong diingat itu. Kemudian saya akan masuk kepada contohnya. Oh, ada satu lagi nih. Oke, untuk semua ini ya, tolong jujur, jangan berbohong. Ya, kami orang HRD akan men-screening informasi Anda itu masuk apa enggak. Ya, kemudian eksplisit, jangan membuat CV yang membuat pembaca mereka-reka. Artinya gini loh. Semua orang HRD itu mengerti bahasa-bahasa teknis toh. Ya kan? Misalnya nih, saya ini sebentar ya, anak saya yang kecil sudah cari perhatian karena mamanya sudah mau pergi. Can I have my special time please, just for myself because I have classes. Thank you so much. I'll talk to you later, okay? Thank you sweetheart. Love you. I love you too. Oke, maaf ya. Mama begitu ya kan. Ada aja intermezzonya ya kan. Nah, eksplisit ya, jangan membuat yang mereka-reka. Seperti saya sampaikan, cuman si Octavia yang tahu misalnya bahasa teknisnya boiler gitu kan, atau bahasa-bahasa yang zaman now yang tidak lazim dipakai gitu. Jangan dimasukkan seperti itu gitu. Apa ya contohnya ya kalau misalnya jangan membuat CV orang mereka-reka gitu. Ya itu tadi termasuk
di mana, kapan dia ini, termasuk mereka-reka sih kami gitu loh. Ini anak kapan belajarnya, di mana kita nggak tahu kan begitu. Boleh seperti itu. Kemudian panjangnya, usahakan kalau fresh grade itu 1 halaman, tapi pack dia informasinya. Kalau saya, mungkin kalau yang teman-teman yang sudah kerja di beberapa perusahaan dengan banyak pengalaman dan banyak job description, mungkin mereka bisa ambil 2 halaman. Tapi saya sarankan untuk fresh grade itu pack 1 halaman. Dan carilah format yang formatnya itu tidak terlalu merusak mata gitu. Ada yang formatnya itu lebih besar judulnya daripada informasinya. Iya kan? Lebih banyak judul-judulnya daripada informasi yang disampaikan. Lalu ininya itu di kotak-kotak diserakin semua ke kiri kanan atas bawah. Waduh, gimana bacanya gitu. Nah, perhatikan juga untuk ini, untuk online. Ada format yang memang kalau online dia aman. Warnanya gitu ya, cantiknya. Ya, ada bold ya ininya warnanya, ada yang bright, ada yang soft. Unfortunately, kamu harus pertimbangkan kalau ini di print bisa berlebihan atau tidak. Ya, jadi cari format yang menurut saya itu don't be too colorful. Ya, don't be too much title. Ya, too much title gitu ya. Nggak perlu gitu loh. Sampai di sini banyak banget gitu title-nya itu, dan lebih banyak title daripada isinya gitu. Gue pusing bacanya. Usahakan dia adalah banyak di informasinya, title-nya nggak usah banyak-banyak. Oke? Kemudian tanda baca, ejaan, dan tata bahasa. Jangan ini ya, jangan salah ya. Hindari kesalahan yang menyangkut tanda baca, ejaan maupun tata bahasa. Karena banyak juga yang kalian yang ini yang typo banyak ya. Kemudian menurut saya ini ya, menurut saya banyak yang memang harus dilatih lagi dengan analisa diri tadi, memasukkan masukannya itu. Tapi itu catatan saya tadi, ya. Di mana, kapan, oleh siapa? Seminar-seminarnya itu ya. Apalagi kan ada juga itu yang dia sebenarnya banyak sekali ininya, pengalamannya untuk seminar-seminar, tapi nggak dimasukin ke CV. Oh, kamu suruh saya memelis kamu punya seminar. Jangan, nggak punya waktu kami orang HRD untuk yang kayak gitu. Ya, jadi di CV lah kesempatan kamu untuk menjelaskan seperti yang dipertanyakan tadi. Seminar-seminar, Kak, training-training taruh di mana? Di CV. Ya, di CV. Lakukanlah di CV. Oke? Saya kasih contoh dulu nih ya untuk CV-nya. Yang ini yang agak-agak inilah ya, agak-agak sederhana sih sebenarnya. Saya ini oke, ini 2 halaman ya saya buat ya, karena dia udah punya pengalaman, tidak apa-apa. Jadi dia saya buat begini nih. Ya, tidak terlalu mewah kan ininya, CV-nya, tapi informatif. Menggambarkan siapa kamunya. Saya punya personal data, education background saya apa, accountingnya apa, mata saya langsung 3,8. Bagus nih. Baru qualification saya apa gitu loh. Nah, qualification ini berupa ini gitu kan. Tapi kalau akan sangat bagus kalau misalnya ini berhubungan dengan course dan training kamu, sayang. Course dan training kamu, seminar-seminar kamu itu keahliannya ada di sini nih. Capable in speaking English verbal and writing gitu ya. Writing nih, writer. Writing ya. Artinya apa? Mudah-mudahan di course and training kamu ada bahasa Inggrisnya nih. Nih. English language course at LBA Oxford Middle Level Interview gitu. Ada timetable-nya rapi gitu kan? Ya. Oke. Kemudian diligent worker ini adalah saya buat seperti saya punya kelebihan gitu dari yang lain. Kemudian ini computer literate saya buat. Taxation system reporting, accounting. Mudah-mudahan itu berhubungan dengan ini saya semua, course and training saya. Jadi jangan kosong kali apanya CV-nya, nggak menjual. Ya, kalian semua saya tahu, kalian semua ada magang, kalian semua ada organisasi, dan itu banyak kalian tidak masukkan. Masukkan deh. Seminar-seminar, orang politeknik nggak ikut seminar, nggak mungkin. Orang politeknik nggak ikut magang, nggak mungkin. Karena saya tahu saya sudah hampir 10 tahun mungkin membimbing adik-adik semua. Semua ada, tapi CV-nya masih banyak yang kosong. Masukkanlah itu di dalam.
Oke, kemudian organizational experience. Kalian orang misalnya ya KPM, masukkan di sini. Ya kan? Misalnya anggota ya KPM, kita akan membantu kami, ini anak orangnya memang mau, Pak, interpersonalnya bisa bagus gitu loh. Ya, kemudian saya bikin di sini referensinya, baru saya tanda tangani. Oke, ini adalah contoh dari CV yang saya buat. Untuk contoh buat saya sebagai yang aman. Yang aman ini artinya aman ketika saya mengirimkannya secara secara dan offline. Oke. Dan saya sangat tidak sarankan ada 2-3 orang yang buat ini jadi warna lain. Warna ini gitu. Dia buat begini. Saya sangat tidak sarankan ya, karena tidak profesional. Ya, lebih baik adalah tetap hitam. Judul-judulnya boleh kalian bikin warna-warni, tidak apa-apa. Mantap itu kalau warna. Nah, ada yang misalnya dia bikinnya itu yang format yang menarik itu boleh. Tapi untuk yang offline, perhatikan kalau di print menarik apa tidak. Ya, karena kadang-kadang di saking tebelnya jadi nggak nampak. Ya, itu untuk CV yang ingin saya sampaikan mengenai kepada kalian, ya, lamaran kerja. Saya punya waktu 10 menit untuk 10 menit untuk pertanyaan. Karena saya sampai 39 ya. Betul ya, Mang Ara ya? Nah, itulah mengenai CV. Oke, CV-nya. Nah, ada yang mau bertanya atau saya lanjutkan aja? If you have a question, raise your hand. If you don't, let's continue. Oke, tidak ada yang raise hand ya. Iren. Oke, salah yang lagi. Oh, Iren. Oke, go ahead, Iren. Ya Kak, suaraku udah kedengaran Kak. Boleh, udah kedengeran. Pertanyaanku Kak, tadi Kakak bilang semua sertifikat seminar itu silakan dimasukkan. Nah, kalau seminarnya dia cuma sebagai peserta, emang itu mendukung juga ya? Boleh, emang kenapa peserta? Nggak, panitia cuma 3 orang, masa cuma yang panitia yang dapat kredit? Ya nggak mungkin toh. Sebagai peserta itu juga adalah hal yang bagus. Oke? Nah, kalau seminar cuma yang diadakan sehari itu aja Kak. Nah, kita kan ada baca kalau seminarnya cuma untuk sehari aja kan orang HRD nggak tahu yang dia dapat, apa yang dia dapat. Itu gimana? Ya. Jadi oke. Jadi saya lanjutkan ya, maaf ya. Tadi pertanyaannya adalah kalau cuma sehari Kak gitu kan, tidak masalah. Yang penting kamu mengikuti itu. Sehari, sejam pun boleh, 2 jam pun boleh. Apalagi kalau ada sertifikatnya. Ya, tidak masalah itu, Iren. Masukkan saja. Oke, buatlah yang rapi kayak tadi itu ya kan. Tanggal sekian, misalnya hari ini. Hari ini, kalau misalnya hari ini hanya ikut hari ini. Tanggal 25 September 2021, itu kan pembekalan alumni dari IAKPM. Kan gitu kan? Boleh kamu tambahkan sedikit satu kata, persiapan alumni untuk memasuki dunia kerja. Baru nanti dibuat di situ etos kerja begini-begini. Boleh. Itu hanya merupakan gimana kamu menjadi informatif. Oke, ada yang tambahan lagi? Thank you ya, Iren. Ada lagi yang mau bertanya? Can I skip?
Oke, sebelum kita mulai ya untuk interviewnya, mari kita lihat kesalahan-kesalahan yang lazim di interview di lamaran Anda maupun di CV. Tidak ditantangani. Oke. Itu yang pertama, yang paling banyak itu tidak ditandatangani. Kemudian ini tanpa holder atau clip paper ini saya ambil dari dari yang lalu-lalu bahwa memang hampir semua adik-adik nggak pakai stapler, nggak diklip dia. Jadi ketika dibuka merambalangan, bersebaran, dan itu jangan harap kami akan ngutip, kami buang. Oke, jadi pastikan nanti kalau kamu misalnya hard copy, Anda harus mengirimkan hard copy, dia harus di staples atau ya harus di staples, harus diklip. Ya pastikan itu. Kemudian tidak teratur atau sistematis. Ya, artinya Anda seperti yang tadi itu tidak bersih, tidak rapi, rata kiri kanannya. Kadang-kadang dia gini, nama titik kan gitu kan, duanya ada yang mencong-mencong gitu kan. Saran saya itu buat yang sistematis. Ya, kemudian lamaran dan CV yang kosong tidak menjual, tidak meyakinkan. Seperti yang saya tunjukkan tadi. Ya, Anda harus lihat apakah CV saya sudah menjual. Seringkali di dalam melakukan sesuatu, saya secara pribadi itu menempatkan diri saya di posisi yang akan saya tuju. Kalau saya jadi HRD manager, kira-kira apa ya yang akan saya dapatkan dari Fanny? Gitu Fanny. Ya, kalau saya ini jadi HRD manager nih, kalau aku punya perusahaan nih, taruhlah kalau aku jadi orang pengusaha nih, kan menghayal tidak bayar kan? Kira-kira apa sih yang aku harapkan dari seorang karyawan? Itu yang harus kamu pikirkan. Oke? Ya, jadi jangan kosongkan. Saya akun anak politeknik tuh banyak seminarnya baca ini. Lah buatlah itu semua. Oke, jangan malas. Ya, kemudian foto yang tidak menarik. Ya, ada beberapa orang yang membuat fotonya itu adalah foto yang istilahnya gini, dia membuat foto itu bukan foto yang close up. Yang lazim kan close up ya, benar nggak? Close up pakai baju formal gitu kan. Tau nggak ini dari YKPM loh bajunya. Biar tahu gitu ini YKPM juga nih. Jadi dia Ishak dengan senang hati karena baju pemberian YKPM dipakai Kak Elvi gitu ya kan. Jadi dia fotonya itu dia misalnya kan belajar dia gini ya, pas foto gitu istilahnya. Kalau dia misalnya dia pakai batik terus gini gitu. Nah, kalau tidak dipersyaratkan Anda membuat foto yang setengah badan, saya akan tetap sarankan dia adalah foto yang pas foto, yang menarik. Dan banyak pas foto itu adalah pas foto yang mungkin diambil di studio, tapi bukan studio yang ini ya, yang cukup mumpuni gitu. Sehingga dia pas foto tapi dia jauh, kecil gitu. Ada beberapa yang bagus, Tapi ada yang memang dia pas foto tapi setengah badan. Nah, menurut saya mungkin di foto sendiri saya nggak tahu ya. Tapi kalau saya berpikir bahwa foto itu layak untuk investasi. Layak investasi artinya Anda boleh ke studio untuk mengambil foto Anda gitu ya. Dan saya tidak sarankan untuk membuat foto yang stylish gitu lah. Pakai baju misalnya pakai baju batik terus gini gitu ya kan. Atau gini gitu ya kan. Saya foto saya untuk melamar ke luar negeri, foto saya gini. Karena istilahnya beda, kalibernya beda gitu loh. Karena yang dilihat itu adalah kayak more kalau dia ini di Indonesia dan dia masih perusahaan yang masih nasional, dia masih menyukai yang namanya pas foto. Terus ada beberapa yang pas fotonya itu adalah yang putih, dia backgroundnya putih, bajunya putih, diperbaiki ya. Kemudian cewek-cewek bolehlah nanti istilahnya kalau mau foto agak makeup dikit lah, ya kan. Kalau bisa pinjamkanlah dulu
apa kawanmu itu ya kan, baby lace kawanmu itu bentar, pinjamkan lipstick kawanmu sebelah lagi ya kan. Carilah dulu kuali yang agak hitam-hitamnya, taruhkanlah sedikit ke sini ya kan. Maksud saya, agak makeup lah sedikit biar agak cantik kan begitu kan, investasi loh, investasi buat kalian. Oke, dah teman sendiri copy paste banyak nih ya, banyak copy paste dia ya. Jadi inilah CV yang seringkali CV yang harus hal yang kalian harus ingat untuk membuat CV ya. Oke, ada 3 menit loh untuk pertanyaan, mungkin 1-2 orang sebelum kita masuk sesi interview. Any question? CV? Okay, Novi Simbolon, please go ahead. Can you review one of our CV? Sorry? Can you review one of our CV? Okay. Can I use yours? Oh, and there is another Novi also. There's a note, right? What's your question? Your question is pengalaman tak related. Oh iya, this is Apriani? Oh, there's Apriani. Oh iya, aku jawab dulu ya, Noviana. Apriani dulu, pengalaman tidak related. Kalau dia merupakan, misalnya nih, kamu itu melamarnya sebagai teknisi, tapi kamu itu juara karate gitu ya kan? Iya kan? Atau kamu melamar administrasi, tapi kamu juara debat gitu ya. Anyway, you know what? Karena kamu fresh grade, ya, karena kamu fresh grade, kalau itu tidak benar-benar menyimpang dan tidak benar-benar tidak ini ya, tidak kayaknya semua related ya, maksudnya. Misalnya kalau kamu teknisi, kamu juara karate, kami akan punya penilaian sendiri mengenai juara karate kamu itu gitu. Nah, kalau kamu misalnya administrasi tapi kamu jago debat, kami juga punya penilaian sendiri gitu. Nah, so I can say that kalau itu adalah sebuah prestasi yang outstanding, it is okay, give a room for that. Gitu ya, boleh gitu. Karena apa? Kadang-kadang kan memang yang kita punya itu ya di situ gitu loh, pengalaman kita di situ gitu, ya kan? Pengalaman kita di situ. Jadi saya akan bilang silahkan. Kalau itu adalah sebuah prestasi ya, Apriani ya. Now let's go. Actually I already run out of time. Novi tadi ya. Novi. Tadi Novi ya. Can I return back to review the CV when we have time? Of course. Okay, thank you. Now let's go because I already my time is out. Now we need to call and interview 3 of your friend. Silakan ini ya, silakan panitia yang langsung ditunjuk siapa yang ininya. I will close this for a while ya. Silakan panitia. Ya Kak, oke. Terima kasih Kak untuk waktunya. Kali ini kita akan masuk ke sesi interview. Saya akan membacakan orang pertama yang beruntung mendapatkan interview langsung dengan Kak Elvi, yaitu Adik Nani Manurung. Halo Dek. Halo. Halo Kak. Ya. Boleh ditampilkan Bang? Naninya yang mana? Boleh dipin ya, dipin. Iya. Udah ready, Dek? Oke, udah. Kami persilahkan waktu dan tempatnya, Kak. Iya. Oke. Mana nih? Si Nani udah dipin aja Naninya. Halo Kak. Kedengaran? Ya, dipin aja Naninya boleh, dipin. Bentar ya Kak. Ya, di sentral Nani. Jadi jangan saya yang jadi sentralnya, tapi dia. Bisa? Jadi semuanya hanya lihat Nani gitu loh. Oke, good. Thank you. Oke. Yang lain mute ya, kecuali Nani.
Oke, Nani, sudah siap? Nani dulu. Ini siapa yang muncul nih? Oke, Nani, where are you? Oke, very good ya. Oke, kita ini ya, kita mulai ya. Halo Nani, terima kasih untuk sudah mau datang di interview kali ini. Boleh persilakan perkenalkan diri Anda? Oke, perkenalkan Kak, nama saya Nani Pratiwi Manurung. Oke. Anda lulusan dari mana? Saya lulusan dari Politeknik Negeri Medan. Jurusan apa yang Anda pelajari selama kuliah? Oke, selama kuliah saya mempelajari tentang teknik mesin, tentang hal-hal yang berhubungan dengan mesin dan juga listrik, karena di prodi kami adalah mata kuliah atau yang dipelajari itu adalah kombinasi dari mesin dan juga listrik. Kenapa Anda memilih jurusan Anda? Karena saya tertarik dengan jurusannya dan mata kuliahnya juga berhubungan dengan jurusan saya pada saat SMA. Oke, di SMA kamu jurusan apa? Jurusan IPA, Kak. Bagaimana Anda bisa selaras dengan IPA dengan jurusan yang Anda ambil sekarang? Boleh saya bisa jelaskan? Ya, jadi pada saat SMA yang dipelajarin itu banyak tentang apa ya Kak, hitungan-hitungan, dan di jurusan saya juga begitu Kak. Maksudnya banyak mempelajari tentang perhitungan-perhitungan. Jadi sudah terbiasa dengan perhitungan-perhitungan sejak SMA. Oke. Anda melamar ke perusahaan kami, informasinya dari mana? Dan kenapa Anda tertarik melamar dari posisi yang ada pada kami? Oke, saya melihat informasinya dari internet dan saya tertarik melihat posisi yang ditawarkan di perusahaan Ibu. Ya, kenapa? Kenapa Anda tertarik? Apa yang Anda tahu mengenai organisasi kami? Oke, kebetulan saya melihat bahwa di perusahaan Ibu itu membutuhkan staff engineering dan jurusan saya berhubungan dengan itu. Menurut Anda, apa yang bisa Anda tawarkan kepada perusahaan kami? Saat ini perusahaan kami sangat membutuhkan seorang teknisi yang memang benar-benar bisa memberikan sebuah sebuah terobosan untuk perusahaan kami. Kira-kira apa yang bisa Anda tawarkan? Dengan ilmu yang saya pelajari saat saya kuliah, saya akan berusaha untuk memberikan kinerja terbaik pada saat saya terpilih di perusahaan itu. Apa yang bisa Anda tawarkan? Dengan memperbaiki sistem yang digunakan di perusahaan Ibu atau dengan meningkatkan sistem yang digunakan sesuai dengan ilmu yang saya pelajari saat kuliah. Menurutmu apa yang menjadi kelebihan? Teman-teman kamu juga melamar ke perusahaan kami. Menurut kamu apa yang menjadi kekuatan kamu dan membuat kami harus memilih Anda? Saya adalah orang yang bisa bekerja dalam tim maupun individu, dan saya Dan dari mana Anda bisa membuktikan itu? Dari mana Anda bisa membuktikan? Jadi saya bisa membuktikannya dengan hal yang saya kerjakan pada saat kuliah. Dimana saat kuliah saya melakukan banyak aktivitas yang bisa menunjang pengetahuan saya. Boleh Anda bisa berikan contohnya? Dengan mengikuti organisasi di kampus. Oke, apa yang Anda dapatkan selama ikut organisasi? Kira-kira apa keuntungan Anda untuk ikut organisasi yang berhubungan dengan posisi yang Anda lamar saat ini? Apa kira-kira? Jadi selama di organisasi saya banyak bertemu dengan orang-orang
orang-orang baru, sehingga saya dilatih untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Dan terkhusus juga Pernah bertengkar nggak dengan teman kerja, dengan teman-teman? Pernah bertengkar, punya konflik? kalau punya konflik pasti pernah. Bagaimana Anda menyelesaikannya? Boleh Anda ceritakan sedikit? Saya menyelesaikannya dengan pastinya dengan membicarakannya dengan baik-baik dengan orang yang bersangkutan, dan pastinya mencari solusi supaya masalah yang dihadapi itu bisa selesai. Kalau orang yang nggak mau, apa yang kira-kira Anda akan lakukan? Mungkin meminta tolong kepada orang terdekatnya supaya mengingatkan atau membantu saya berbicara dengan dia. Karena kan kalau seseorang yang dekat yang berbicara dengan kita atau menyampaikan sesuatu pada kita, pastinya kita akan lebih mendengarkannya. Oke, Anda tahu bahwa Anda akan bekerja shift dan kemungkinan besar Anda akan ada kemungkinan akan kerja di luar dari jam kerja yang ditentukan. Tahu, Anda bersedia untuk itu? saya bersedia. Bersedia, oke. Bersedia ditempatkan dimanapun perusahaan kami sedang beroperasi? Saya bersedia. Kalau saya bertanya, kira-kira kalau kami memutuskan untuk menerima Anda, berapa gaji yang akan Anda harapkan? Pastinya sesuai dengan minimal sesuai dengan UMK. Oke. Kenapa? Bisa Anda jelaskan lebih jauh? Karena kalau sudah mengikuti standar UMK, itu akan bisa saya kelola, maksudnya bisa saya pergunakan untuk kebutuhan saya, walau itu maksudnya cukup untuk saya. Cukup, ya. Kira-kira dalam 5 tahun ke depan, Anda pengen jadi apa? Yang pastinya berada di posisi yang lebih tinggi dari saat ini. Ada yang ingin Anda tanyakan? Tidak ada? Oke, terima kasih Nani. Kami akan menghubungi Anda kalau Anda nanti menjadi kandidat terbaik dari semua kandidat yang akan kami rekrut. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih kembali Bu. Selamat siang. Selamat siang. Oke. Terima kasih Nani. Sekarang kamu sudah lega. Sudah bisa bernafas. Aduh. Udah pertama lagi ya kan Nani ya kan? Kenapalah harus aku yang duluan ya? Oke. Nani, kamu boleh minum dulu Nani. Udah keringat dingin dia, Bah. Ini Kak langsung ditanggapin atau kita lanjut lagi? Enggak. Nomor 2. Nanti ketahuan nama siapa yang berikutnya. Oh, gitu. Jangan Baik, jangan siap. kasih tahu rahasianya biar sama-sama gitu ya kan? Oke, siap Kak. Oke, kita ke saudara kita ya, adik kita yang kedua yang beruntung mendapatkan interview langsung dengan HRD KLV, yaitu Dek Felix Tampu Bolon. Halo, Dek. Ipin lagi ya. Boleh dites dulu suaranya, cek. Cek. Halo, Kak. Oke, jelas. Oke, waktu dan tempat kami persilakan kembali, Kak. Oke, selamat siang Felix. Saya Elvi Sihaan, saya mewakili perusahaan kami sebagai HRD Manager di perusahaan kami. Terima kasih sudah datang di interview kali ini. Silakan perkenalkan diri Anda. Bu, terima kasih atas kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Felix Tampu Bolon. Saya adalah lulusan dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Administrasi Niaga, program studi Administrasi Bisnis. Oke. Boleh saya tahu dari mana Anda dapat informasi mengenai lowongan di perusahaan kami dan kenapa Anda memilih di perusahaan kami? Dari brosur yang disebarkan kepada kami, kemudian saya melihat ada lowongan untuk penerimaan para pekerja. Ya, apa yang Anda tahu mengenai perusahaan kami?
Untuk perusahaan YAKPM ini bergerak itu di bidang yayasan sosial atau kerohanian. Kenapa Anda memilih untuk melamar ke perusahaan kami? Karena saya tertarik untuk ikut berpartisipasi dalam perusahaan tersebut karena bergerak di dalam bidang sosial. Ya, apakah Anda tertarik dengan bidang sosial? Oke. Kemudian saya juga bertanya, ya, menurut kamu apa yang menjadi kelebihan kamu sehingga kamu adalah kandidat terbaik yang boleh kami rekrut untuk posisi yang saat ini tersedia? Untuk kelebihan yang dapat saya tahu itu, saya itu memiliki prinsip untuk menyelesaikan setiap pekerjaan yang saya mulai. Saya itu memiliki prinsip untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kemudian saya itu mampu menahan emosi saya walaupun sudah sangat tinggi. Karena dengan saya menahan emosi, saya bisa memperkecil kemungkinan masalah yang bertambah. Oke, sebenarnya passion Anda itu apa ya? Untuk passion saya, Bu, sesuai dengan jurusan saya itu bisa mengoperasikan Microsoft Excel, Word, Ya. PowerPoint. Ya, hubungannya dengan kami sebagai organisasi sosial seperti apa? Kenapa Anda mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang Anda ingin lamar? Untuk hubungannya, kami itu juga, Bu, dalam jurusan kami juga mempelajari tentang marketing atau pemasaran. Yaitu secara berarti kami itu telah berlatih untuk berinteraksi dengan banyak orang, Bu. Oke, jadi kalau Anda bekerja nih di perusahaan kami, kira-kira yang bisa Anda kontribusikan itu apa? Saya bisa untuk di bagian kantornya atau bagian office lah, ataupun untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Ya, maksud saya apa kira-kira keuntungan kami untuk bisa merekrut Anda, bukan yang lain gitu. Apa yang menjadi kelebihan Anda gitu? Untuk kelebihannya, mungkin surat-surat yang akan diperlukan jika diperlukan oleh perusahaan dapat saya buat dengan baik sesuai dengan ketentuan. Oke. Dalam pekerjaan ini itu kita kemungkinan besar akan berada di luar kantor, ya. Apakah itu sesuatu yang Anda bisa terima, dan mungkin juga jam kerjanya itu tidak tetap, ya, tidak tentu. Kadang Anda harus lembur, Anda harus bertemu banyak orang. Kira-kira apakah itu sesuatu yang bisa Anda lakukan? Saya siap untuk memberikan kontribusi terhadap hal tersebut. Oke. Kira-kira berapa gaji yang Anda inginkan? Untuk gaji yang saya inginkan sesuai dengan standar UMR. Standar UMR, ya. Oke. Apakah Anda orang yang pernah mengalami konflik dengan orang lain? Dan bagaimana Anda mengatasinya? Jika saya mengalami konflik dengan orang lain, saya berusaha untuk memecahkan masalah tersebut. Dengan cara apa? Saya dengan dia berusaha dengan untuk saling memperbaiki, dong. Saling memproses. Pernah tidak mengalami, boleh ceritakan? Tentang konflik, Bu? Ya. Untuk konfliknya, ada kemarin, Bu, masalah tentang kepanitiaan. Ya. Terus ada satu orang ini kami keluarkan memang, Bu. Dia karena ada alasan hal kami keluarkan dari kepanitiaan, jadi dia nggak terima gitu. Jadi dia istilahnya marah seperti ini. Dia datang, terus mengurangi kemarahannya, kami menyampaikan dengan baik, dengan cara yang baik. Kami memberikan alasan kenapa kami mengeluarkannya, itu karena dia jarang untuk kumpul, untuk menghadiri
kegiatan yang dilakukan. Jadi biar ya itu nggak salah paham gitu. Oke, jadi itu cara Anda untuk menangani konflik ya. Ada yang Anda tanyakan? Ada yang mau Anda tanyakan sebelum saya menutup interview ini? Pertanyaan next. Ada? Ya. Tidak ada. Oke, terima kasih Felix. Kami akan menghubungi Anda nanti jika kami membutuhkan informasi lebih lanjut dari Anda. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Oke, let's flip ke Felix ya. Terima kasih Felix. Oke, terima kasih Tampu Felix. Bolon. Ya, next Baik. ya. Iya. Kita ke yang terakhir, yang beruntung mendapatkan interview langsung dengan kakak kita, yaitu Prilly Sinulinga. Oke, Prilly. Coba tes, Dek. Cek suara. Halo. Oke, jelas. Baik Kak, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Selamat siang Prilly. Saya Elvi Siahaan, saya ada HRD Manager di perusahaan ini, dan kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Anda pada interview ini. Ya, boleh silakan perkenalkan diri Anda. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Prilly Jessica Sinulinga. Saya lahir di Kabanjahe tanggal 11 April tahun 2000. Saya merupakan anak terakhir dari 3 bersaudara. Orang tua saya, ayah saya merupakan seorang petani dan ibu saya merupakan karyawan swasta. Saat ini saya merupakan mahasiswa semester akhir yang akan lulus pada bulan Oktober nanti. Saya merupakan mahasiswa D3 Administrasi Bisnis dari Politeknik Negeri Medan. Oke, terima kasih Prilly. Saya tertarik sekali dengan kamu punya lamaran dan juga punya CV ya. Boleh saya tahu selama kamu kuliah apa saja kegiatan apa saja yang kamu lakukan selama kuliah? Baik, selain berkuliah, saya juga rutin mengikuti kegiatan organisasi dan kepanitiaan yang diselenggarakan baik jurusan saya maupun dari organisasi yang saya ikuti. Ya, saya lihat di sini bahwa kamu ikut ini ya, table manner, participant of Wardah Cosmetic Beauty, ya. Apa motivasi Anda mengambil seminar-seminar seperti ini atau training-training seperti ini? Baik, saya mengikuti pelatihan ini tentunya untuk menunjang jurusan yang saya ambil, yaitu administrasi bisnis, di mana jurusan ini menuntut saya untuk berpenampilan baik dan memiliki attitude yang baik seperti itu. Jadi melalui pelatihan ini saya yakin dapat meningkatkan kemampuan dan juga penampilan saya di depan orang. Prilly, kamu pengen jadi apa di kemudian di 5 tahun ke depan atau mungkin 10 tahun ke depan? Tentunya dengan jurusan yang saya ambil, 5 tahun ke depan saya berkeinginan untuk menjadi staf administrasi yang lebih kompeten dengan kemampuan yang lebih mumpuni. Oke, kalau boleh saya tahu, posisi kamu sekarang ada di mana? Posisi Medan? Kota kamu tinggal di mana? Saat ini saya berada di Kabanjahe, Kabupaten Karo. Oke, kalau kami membutuhkan karyawan itu ada di Kalimantan, kira-kira Anda bersedia tidak ya? Kalau bersedia, kenapa? Dan kalau tidak bersedia, kenapa? Tentunya saya bersedia ditempatkan di mana saja, karena saya yakin dimanapun saya ditempatkan, saya dapat bersosialisasi dan dapat beradaptasi dengan lingkungan baru. Oke. Prilly, menurut kamu kelemahan kamu itu apa ya? Dengan kelebihan saya yang sangat perfeksionis, tentunya hal ini juga menimbulkan kelemahan pada diri saya, yaitu saya cepat untuk panik dengan sifat saya yang perfeksionis ini.
Oke, kira-kira kamu pernah mendapat masalah karena itu? Saya tidak pernah mendapatkan masalah, hanya saja mental saya yang menjadi sedikit lebih kurang percaya diri seperti itu. Apa yang Anda lakukan untuk memperbaiki kelemahan Anda ini? Untuk memperbaiki kelemahan saya, tentunya saya berupaya untuk mengerjakan suatu pekerjaan itu tidak dekat dengan tenggat waktu. Jadi, saya berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan lebih awal dari tenggat waktu yang ditentukan. Oke. Ya. Kamu tadi anak keberapa dari berapa? Anak ketiga dari 3 bersaudara. Oke, anak paling kecil biasanya itu agak cengeng ya, agak kurang tanggung. Kamu bagaimana? Mungkin karena didikan orang tua saya yang tegas dan mengajarkan kami anak-anaknya untuk mandiri. Jadi saya yakin saya bukan anak yang manja dan cengeng seperti yang orang pikirkan. Oke. Jika Anda bayangkan kalau Anda punya pekerjaan dan Anda ternyata tidak begitu menyenangi pekerjaan itu, kira-kira apa yang Anda lakukan? Mungkin setiap pekerjaan tentunya ada risiko yang akan kita ambil. Mencintai suatu pekerjaan tentunya diperlukan seperti itu. Jadi apabila ada ketidaknyamanan terhadap suatu pekerjaan, saya akan mencoba untuk mencari referensi lain dari pekerjaan itu yang akan membuat saya mencintai pekerjaan tersebut. Oke, bagaimana Anda mengatasi kritik? Tentunya saya menerima kritik dari siapapun karena kritik akan membangun pribadi saya menjadi lebih baik lagi. Saya akan merefleksikannya, kemudian apabila kritik tersebut membangun pribadi saya akan menerima kritik tersebut dan memperbaiki diri saya. Oke, terima kasih. Prilly, Anda punya ada pertanyaan untuk saya sebelum saya tutup interview ini? Mungkin saya akan bertanya tentang sistem jam kerja di perusahaan Ibu. Ya, terima kasih. Kita jam kerjanya adalah kita Senin sampai Jumat, ya, jam 8 sampai jam 5, dan pada weekend jam 8 sampai jam 12. Tetapi dalam keadaan di mana kita sedang banyak pekerjaan, Anda dituntut untuk bisa tinggal hingga menyelesaikan semua pekerjaan itu. Ya, misalnya kalau dalam keadaan kita sedang banyak orderan atau kita sedang ada masalah yang harus kita selesaikan, Anda harus siap tanpa harus menerima uang lembur karena itu adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab Anda. Kira-kira Anda bisa menerimanya? Saya bisa menerimanya. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan, Prilly? Tidak ada, Bu. Oke, terima kasih banyak Prilly untuk waktunya. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat. Oke, we are back. Yeay, gitu ya. Oke, yang 3 orang udah jantungan tadi ya. Minum dulu, minum. Biar nggak turun apanya. Biar nggak naik gula darahnya apanya, biar tensinya ya kan. Oke. Nah, sambil nanti kita ini ya, sambil kita kritik nanti si Felix, si Prilly, ya, si Nani, ya kan. Nani, Prilly, siapkan telinganya ya. Nani, Prilly, siapkan telinganya yang agak ini ya, agak-agak gimana gitu. Aduh, Kak Elvin kok gitu ya. Tapi demi kebaikan kok gitu ya kan. First, coba ya, keep it for now. Saya mau sampaikan kepada kalian mengenai interview. Oke. Inilah yang terjadi tadi. Nampak? Nampak gambarnya? Nampak gambarnya? Ini tadi siapa ini? Ini si Felix, ya kan? Ini yang mana si Nani? Yang mana si Prilly? Kalian lah yang nentuin ya kan? Tapi tiga-tiganya kayaknya, aduh,
gitu ya kan. Aduh Kak Elvi, hey, this is only simulation dan kamu sudah stres. Gimana kalau beneran? Yang pertanyaan yang tadi itu masih gampang-gampang, karena aku tengok kalian sudah keringat dingin, tak aku tanya lagi yang lain-lain lebih ini ya kan, yang lebih agak susah gitu kan. Kalian perlu latihan berbicara. Oke, let me tell you ini sambil kita bahas nanti mengenai Prilly yang bertiga. Beri jawaban yang benar. Oke, jangan berbohong. Tatap mata penginterview dengan sopan dan interview. Aku kasih tahu. Ini saya ambil dulu yang ini, yang karena kita interviewnya online ya. Jadi nanti yang interview offline. Mohon maaf, mungkin tadi kan karena belum tahu ya, atau mungkin belum tahu, baru dikasih tadi tahu gitu ya kan. Jadi belum set up place. Oke. Tapi untuk set up your place it's very important. Why? Cari tempat yang tidak banyak gangguan suara, ya kan? Jadi usahakan dia itu adalah tempat di mana kalian tidak mendapatkan gangguan suara. Ini saya mendapatkan gangguan suara, anak saya sama suami saya ketawa-ketawa di luar, saya yang pusing ya kan, mengalami gangguan suara. Kalau interview kalian pasti terganggu toh. Saya aja ngomong terganggu, apalagi mereka apalagi kalian nanti lagi interview. Apa bu, gitu kan, nggak enak kan? Set up your place. Oke kan? Setup your place itu artinya apa? Background simple atau sebaiknya setup ruangan yang tidak mengganggu dan profesional. Kamu lihat background saya. Guys, kali ketawa yang di luar sana guys. Oke, bahagia kali hidupnya. Macam tak, mereka kayaknya senang saya pergi. Kita akan bebas saudara-saudara. Gitu, 3 naga itu. Kalian bisa background saya nggak ya? Bisa lihat background saya di mana ya? Tunggu ya. Jadi, ini adalah background yang saya sarankan. Kalau tidak punya buku, tanaman. Ya, duduklah di tempat yang memang ini. Kemudian, kami sangat tidak menyarankan, ini yang sangat profesional bilang, tidak menyarankan yang namanya background yang adik-adik pakai sekarang. Misalnya di blur belakangnya. Karena apa? Kalian kayak hantu muncul gitu ya kan. Nampak tangannya tiba-tiba ya kan. Kayak si Nadi tiba-tiba nampak tangannya. Entah dari mana muncul ya kan. Iya kan? So, background itu sebaiknya adalah profesional. Dan ini saya buktiin loh waktu Chevening. Waktu Chevening saya interview. Ya kan, saya Google semua sampai gimana sebenarnya yang bagus itu yang secara taraf internasional. This is how we do it gitu. Jadi saya buat seperti ini, ada belakangnya. Kalau nggak buku-buku, ya kan? Ya buku-buku atau gambar lukisan yang bagus tapi tidak terlalu eye catching. Oke, itu perlu sekali. Set ruangannya yang bagus. Kemudian pencahayaan. Semua bisa lihat saya. Ya, semua bisa lihat saya kan? Kelihatan jerawat saya? Bisa. Jadi dia harus terang. Sehingga penginterview itu merasa nyaman untuk bicara dengan kita. Oke, itu. Tuh. Kemudian koneksi internet yang baik perlu sekali ketika interview. Ya, bahkan ketika saya interview kemarin, kalau bisa saya siapkan 2 modem. Saya sudah interview saya sudah ada di tempat saya udah ada wifi. Siapa tahu putus lampu ya kan? Siapkanlah HP-mu sayang. Pastikan bahwa kamu punya internet yang bagus. Kalau tidak punya internet yang bagus, cari tempat yang bagus. Bisa kafe, memang kamu tahu kafe yang memang bagus internetnya, atau memang kamu cari solusi sendiri. Teman saya dulu untuk Chevening ini, dia terbang dari Papua ke Lampung hanya mendapatkan internet. Luckily dia dapat ininya, dapat Chevening-nya, dapat beasiswanya. Bisa bayangin nggak pengorbanan yang dia lakukan? Anda juga harus seperti itu. Ya. Kemudian perhatikan program yang dipakai untuk Zoom-nya itu apa. Ya. Install dulu jauh-jauh hari. Sebelumnya kamu coba dulu. Ya kan, Zoom-nya seperti apa? Kedengeran nggak? Udah setting nggak? Pura-pura temanmu lagi Zoom di sana, kau bikin Zoom sendiri. Udah cocok ini dulu ini, udah ini. Boleh kamu simulasi dulu. Oke, simulasi terlebih dahulu supaya ketika interview kamu kalem, ya nggak perlu dakdikduk, ya. Kemudian
untuk interview ini ya, virtual ini, karena ini yang banyak sekarang ya, headset, ya, headset untuk mendengarkan, tetapi usahakan dia tidak kayak siapa tadi, Nani kan saking nervousnya, taruhnya begini, Nani kamu lepasin aja pun gitu, kedengeran kok Nani, ya kedengeran kok, ya kan jangan panik, kita saranin kalau headsetnya itu, boleh headset yang seperti ini pun boleh sebenarnya ya. Tapi sebenarnya headset yang kayak gini juga lebih bagus karena nggak kelihatan, tapi kedengaran suaranya. Itu perlu. Tetapi jangan main-mainkan Nani. Nggak boleh sayang ya. Itu nggak boleh. Itu annoying banget buat kita lihatnya gitu. Berpakaian sama seperti offline ya. Jadi kalau kamu mau interview sama seperti kakak nih. Sebenarnya kakak bisa aja pakai kaos ya kan? Kamu di rumah juga bisa aja kayak si Felicia cuma kepala doang yang nampak nggak pakai baju. Wah, dia nggak mana tahu kan? Tahu kau Prilly dia pakai baju apa enggak? Pakai baju. Itu pun karena diturunkan ya kan? Kalau kita interview harus berpakaian sama seperti kamu mau interview offline. Make-up-nya sama. Aksesorisnya sama. Jadi kamu harus mempunyai mindset bahwa kamu itu seperti interview face to face. Oke? Nah, yang kemudian adalah berpakaianlah sama seperti itu. Ada syaratnya tapi sayang. Ada kondisi yang harus kamu untuk offline, untuk online terutama. 1, tidak boleh, jangan pakai baju bunga-bunga. Yang kedua, jangan pakai baju hijau. Yang ketiga, ya, jangan pakai garis-garis dan kotak-kotak. Karena apa? Karena internet kadang-kadang kan dia kecepatannya beda-beda toh. Nah, ketika kamu memakai baju bunga-bunga, itu akan mengganggu sekali bagi orang lain. Ketika kamu memiliki garis-garis, garisnya itu kan nampak muncul begitu, itu akan membuat orang lain dizzy, pusing. Disarankan adalah memakai baju yang, satu lagi, jangan pakai baju putih dan jangan pakai baju hitam. Oke, pakailah baju pastel yang ada warnanya tapi tidak mencolok. Ya, kalau misalnya kalau interview offline, baju hitam juga tidak disaranin toh. Kamu kayak mau berkabung kan? Ya, dan kalau misalnya warna merah juga tidak disaranin, pakailah warna pastel. Tapi khusus untuk ini, untuk online, disarankan itu tadi. Jangan garis-garis, jangan warna hijau, jangan kotak-kotak, jangan bunga-bunga. Oke? Paham ya? Ya, laki-laki juga ya. Itu masalah koneksinya dan masalah gangguan mata kepada penginterview kalau kamu memakai pakaian pattern seperti itu. Nah, ini sangat penting, teman-teman. Tinggi layar komputer itu setinggi mata kamu, seperti kakak. Prilly, kamu begini nih. Ya, kayak Dani begini. Felix begini, dari jauh. Tapi kepala doang. Gitu. Oke, this is the secret. This is the secret untuk interview. If you want to nail your interview yang online ya, nanti kita bahas sedikit mengenai yang offline. Lihat, kalau perlu tambahin buku di komputer kamu. Ini saya sudah setup muka saya. Kalian kan sudah lihat sejajar kan muka saya kan? Simetris. Jadi kayak saya bebas bercerita. Saya bebas. Kalau si Felix tadi kalau dia harus begini tangannya baru nampak sama saya ya kan? Ya kan Felix? Saya nggak lihat Felix tadi duduk menceritakan dirinya. Nah, kalau saya begini enak dong. Nani, gitu. Prilly, gitu. Karena apa? Karena saya sedang men-setup komputer saya itu sejajar dengan mata saya. Oke. Kalau dari bawah, kamu akan kelihatan gemuk, sayang. Dagu kamu yang nampak. Ya kan? Kalau kamu terlalu begini, ya, kamu nggak kelihatan ganteng, nggak kelihatan cantik. Ya, yang benar adalah posisi hingga ketiak. Oke, coba dilihat. Angkat dulu komputer kalian itu. Atau angkat dulu HP kalian itu. Posisikan dulu dia seperti kakak ini.
Felix masih agak tinggi lagi sedikit lagi deh. Prilly juga, ya, tinggikan dia sejajar dengan matamu. Oke, ya. Terus nanti kalau Nani karena backgroundnya masih pakai surat lamaran, it's okay. Tapi nanti backgroundnya tidak usah pakai yang virtual, ya. Apalagi dapat background yang kayak begini. Ada tambahan bonus baju merah. Dia paling sedih karena saya akan berangkat, ya. Paling moody sampai dari tadi dia ganggu saya terus. Oke, sudah? Setup ya? Nanti belajar ya. Kemudian duduklah dengan manis yang setara dengan kamu sedang bicara dengan orang lain. Oke, Berta, nanti kamu naikkan lagi ya kameranya ya. Mungkin jangan dari. Jadi kakak akan bisa melihat kalian sedang berbicara. Kalian juga bisa lihat saya lagi menggunakan tangan saya gitu kan. Nama saya Elvis Yahaan gitu ya. Saya adalah begini gitu. Jadi saya menggunakan badan saya untuk berbicara. Dan inilah teknik untuk interview yang benar. Jadi kita seolah-olah sedang apa? Interview itu nggak enak kalau online. Bukan cuma buat kamu sebagai kandidat. Kami orang HRD juga nggak enak. Jadi buat hidup mereka lebih enak supaya kita menjadi dapat nilai poin lebih. Oke? Ya, jadi seperti itu. Boleh tanaman, boleh buku, boleh pajangan-pajangan foto yang cantik, boleh. Buatlah lebih profesional. Berbicara dengan ekspresi dan language, body language-nya diperhatiin. Makanya seperti saya bilang tadi, duduk setara dengan ketiak. Ya, misalnya nih, saya mau bicara dengan Rudolf. Halo Rudolf, saya adalah Elvis Yahaan gitu. Senang bertemu dengan Anda. Ya kan? Kamu bisa lihat body language saya kan? Iya. Ya. Tadi tiga-tiganya saya nggak bisa lihat body language-nya karena tadi belum ada persiapan dengan benar mengenai bagaimana men-setup sebuah interview yang benar. Oke? Jadi lakukanlah seperti ini. Kemudian saya akan masuk kepada ini, mengkritik, memperbaiki, kritik positif dari teman-teman kalian. Oke? Ya, mari kita kritik positifnya. Satu tadi mereka belum set up tempat yang benar-benar membuat mereka bisa saya lihat dengan benar. Ya, dan posisinya itu boleh berinteraksi. Jujur tiga-tiganya membuat saya nggak nyaman gitu. Karena apa? Karena saya nggak bisa lihat, sebenarnya jauh lebih aman kalau kita ketemu langsung. Tapi kalau misalnya kamu men-set up dia komputer itu dengan bagus, ya, kita akan lebih nyaman. Saya akan lebih nyaman menginterview kalian. Ya kan? Nah, kenapa? Karena saya mendapatkan gambaran menyeluruh daripada yang saya interview. Oke? Nah, saya nggak tahu itu Felix itu pakai baju apa enggak gitu ya kan. Terus Prilly dia dari bawah gitu ya kan, jadi kelihatan ininya gitu. Saya nggak bisa lihat reaksi mukanya gitu. Nani, aku kelihatan banget nih kamu panik Nani. Ya, jadi dengan kita mensimulasi tangan, kita akan bisa menutupi yang namanya nervous. Jangan mensimulasi tangan. Duduklah dengan manis seperti saya dan mensimulasikan tangan. Body language is very important untuk membuat penginterview itu percaya dengan apa yang Anda sampaikan. Oke? Yang pertama, Nani. Nani, kamu harus belajar bagaimana memperkenalkan diri dengan benar. Oke? Buat ini semua untuk bukan cuma Nani ya, Nani sama ini kita buat sebagai contoh karena juga baru kali ini interviewan begitu ya Nani ya, Prilly sama Felix. Nani, kamu belajar. Jadi kalau saya jadi kamu, selamat siang Bu, terima kasih untuk jadi gini. Nani silakan memperkenalkan diri kamu. Nani kamu harus bilang terima kasih Bu untuk kesempatannya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya adalah Nani Manurul. Saya tamatan dari Politeknik USU tahun 2021. Dan saya bersyukur bisa mendapatkan IPK 3,7 dan itu menjadi sebuah kebanggaan buat saya. Jurusan saya adalah ini dan saya memilih jurusan itu karena saya sangat minat dengan begini. Keluarga saya berasal dari Sidikalang
Saya adalah ketua dari 5 bersaudara. Orang tua saya adalah seorang guru, dan tentu saja dengan seorang guru kami dididik dengan disiplin, tahu pentingnya untuk bertumbuh dan pentingnya pendidikan. Mungkin itu yang saya sampaikan untuk perkenalkan diri saya, Bu. Terima kasih. Begitu, Nani. Oke, itu memperkenalkan diri saya. Ya, kamu bisa dengan tenang menjelaskan diri kamu. Oke, itu buat yang lain juga. Prilly tadi sudah cukup bagus ya, Prilly, untuk memperkenalkan diri kamu. Thumbs up, ya. Kamu bagus tadi memperkenalkan diri kamu. Ya, Prilly tadi bagus memperkenalkan diri ya. Kemudian empat coba nanti ketika misalnya ini saya yakin juga karena setup komputernya belum bagus, ya. Kamu lihat nggak mata saya kemana? Saya matanya ke kamera toh, ke kalian kan, gitu. Itu sebabnya kalian perlu men-setup kamera itu sejajar dengan mata kalian, ya. Karena apa? Ketika saya bicara, itu kita kayak contact eye, ya nggak? Kalian kayak lihat mata saya kan? Kayak lihat lagi face to face kan? That's the important for you to set up your computer as high as your eye level. Oke, itu pentingnya. Jadi misalnya, Bu, iya Bu, saya damatan dari Politeknik ini. Kamu, saya nggak tahu di mana mata kamu kan begitu kan? Nggak bisa. Jadi lebih bagus adalah berdiri seperti ini di depan komputer, persis seperti kita sedang berbicara. Oke, gunakan body language kamu deh. Ya, pergunakan body language kamu. Itu sebabnya kamu perlu duduk nyaman. So no eye contact eye ya. Tiga-tiganya itu karena kondisinya belum set up dengan benar ya. Kemudian Nani tuh harus tahu nak, misalnya kamu melakukan sebuah interview, kamu harus tahu perusahaannya apa. Ingat ya guys, perusahaannya apa, bergerak dalam bidang apa, posisi yang kamu lamar itu apa, dan kira-kira apa yang bisa kamu kerjakan di situ. Kamu sudah harus punya mindset, punya ancang-ancang gitu loh. Nah ini tadi blank ya, maksudnya he doesn't know what exactly he's going to do gitu ya kan. Mungkin karena dia pertama masih belum bisa, dan usahakan itu jangan ini. I'll give you a secret. One question, 1 minute answer. Makin profesional, 1 question, 2 minutes answer. Jadi nanti kamu ambil HP. Jadi ini kan tiga-tiganya tadi. Ini kalau siapa tadi si Felix, siapa nih bukan si Freely, dia menjawab itu dia sudah tahu memperpanjangnya seperti apa. Ditekanannya lagi dam gitu. Dan saya percaya dengan apa yang dikatakannya karena dia buat penjelasan. Nani dan Felix dia menjawab tepat dan cepat. Akhirnya saya bingung. Nah, dalam interview itu nggak boleh. Ya, jabarkan Felix. Kamu punya waktu 1-2 menit menjawab sebuah pertanyaan. Oke? Kamu lihat nggak saya tadi merasa ditanya kok nggak dijawab? Bahkan saya berulang-ulang untuk saya baik. Ya kan? Untuk saya baik. Kalau dapat HRD yang jutek, tahu nggak sih pertanyaannya apa? Maksud saya, apa sih yang Anda bisa kasih kepada perusahaan kami? Itu ada. Tidak semua orang HRD ramah ya. Anda harus siap dengan itu gitu. Kamu ngerti nggak pertanyaan saya, Bu? Ya. Mbak, kamu ngerti nggak pertanyaan saya gitu? Ada tadi beberapa pertanyaan yang memang saya tanya ulang gitu karena saya nggak tahu jawaban Anda itu apa. Gitu. Ya, ingat ya, Felix, Nani. Satu pertanyaan punya 1-2 menit untuk menjawab. Jabarkan. Don't be too short, oke? Okay? Ya, don't be too short. Nampak kali kamu jadinya tidak serius menjawab pertanyaan itu. Oke? Okay? Itu. Kemudian nervousnya tolong ditarik nafas. Kamu udah berdoa. Setiap kita percaya bahwa Tuhan sudah akan menempatkan kita di tempat kita masing-masing. Kita percaya bahwa kita adalah orang yang hebat, orang yang punya kapasitas. Kalau di interview saya tidak akan takut. Saya hanya akan perlu menjelaskan siapa diri saya yang sebenarnya. Kenali diri kamu dengan baik. Kenali apa yang kamu mau. Kenali impianmu, kenali perusahaanmu. Oke? Lalu dulu dan manis,
jawablah pertanyaan dengan gamblang, tanpa nervous. Kalau kamu nervous, pakai tangan sayang, pindahkan badan. Nah, ya. Kalau nervous, kalau interview, terutama kalau interview offline, online lebih enak. Kamu tinggal pegang tangan kamu. Oke? Supaya nggak nervous. Baru kamu buka, tutup lagi. Kamu buka, tutup lagi. Itu adalah cara kamu menenangkan diri untuk online interview. Ya kan? Ya, seperti itu. Kemudian tadi Nani masih nervous untuk ditawarkan apa? Misalnya nih Nani ya, kalau kamu ditanya, kamu tadi melamar pekerjaan sebagai administrasi kan? Untuk ini ya, untuk teknik kan? Kamu suka dengan angka-angka. Kamu bisa sangat punya ruang banyak untuk ini, untuk bereksplorasi apa yang bisa kamu lakukan. Ya kan? Yang bisa untuk kamu berikan kepada perusahaan. Ya kan? Kamu bisa bilang begini Nani. Saya merasa bahwa selama di kuliah banyak hal yang sudah saya pelajari mengenai A, B, C, D. Oke? Ya. Dan saya berharap bahwa apa yang saya pelajari itu bisa saya kontribusikan kepada perusahaan ini. Tentu saja, mungkin saya yang akan belajar banyak, tapi saya tahu banyak hal yang bisa saya kontribusikan dalam perusahaan ini dari semua kapasitas-kapasitas yang telah saya terima selama di kuliah dan training-training yang telah saya terima. Oke? Ya, saya berharap saya bisa tumbuh bersama-sama dengan perusahaan ini. Sudah? Nani? Begitu. Dijelaskan ya, Nak? Ya, apanya ya, Nani ya? Jadi jangan lari ke sana kemari saking nervousnya nggak tahu jawabnya apa. Ya. Oke, kemudian gaji. Gaji itu yang pertama yang kamu lakukan adalah satu survei. Rata-rata gaji untuk posisi itu apa? Berapa? Survei dulu. Ya. Kedua, ya benar kenali UMK kamu berapa. Tetapi masa iya sih kamu mau hidup dengan UMK? Ya. Jadi gini bilangnya, ada dua teknik. Teknik bernegosiasi mengenai gaji. Gini bilang. Walau banyak yang kontroversial mengenai gaji ini kan, tapi kalau misalnya ditanya berapa gaji yang kamu pertanyakan gini, saya yakin bahwa perusahaan sebaik ini sudah punya standar gaji untuk posisi ini. Tapi jika diperkenankan untuk saya mengajukan sebuah proposal gaji, saya berharap itu minimal UMK dengan tambahan fasilitas-fasilitas lainnya. Jika memungkinkan, saya ingin mendapatkan fasilitas untuk training, untuk mungkin makan siang atau transport yang bisa ditambahkan kepada gaji saya. Saya juga butuh ruang untuk mengembangkan diri saya, sehingga saya bisa memberikan kontribusi yang lebih baik kepada perusahaan. Gitu ya. Jadi artinya saya berharap bahwa selain UMK, saya juga mendapatkan tunjangan-tunjangan lainnya untuk saya bisa menjadi karyawan yang berprestasi di perusahaan ini, karena tentu saja dengan saya tercukupi, saya yakin saya bisa memberikan kontribusi yang jauh lebih besar kepada perusahaan. Oke? Jadi jangan mau terima UMK aja. Jangan. Beri ruang buat mereka untuk memberikan kamu gaji yang lebih tinggi. Oke? Oke? Jadi saya berharap bahwa jadi kasih tahu dulu bahwa pasti mereka sudah punya standar. Saya berharap ada minimal UMK, tetapi dengan harapan yang lebih besar bahwa saya akan diberikan ini supaya. Tapi kamu mintanya itu ya memang itu harus menguntungkan perusahaan juga gitu loh. Ngerti kan? Saya akan mengambil training, saya akan bisa baca buku, saya bisa ini mengembangkan skill-skill saya di luar gitu. Ya, akan saya kontribusikan kepada perusahaan. Ya, saya justru kalau cuma dapat UMK nih orang cemen amat gitu loh, cuma dapat UMK. Iya benar, saya kalau HRD begitu. Ya elah, cuma dapat UMK. Ini anak kenapa nggak ada mimpi besar ya gitu. Dare to ask. Tapi jangan berlebihan, kenali dulu perusahaannya. Oke, tapi dare to ask. Dare to ask. Ya, lakukan survei. Oke, satu lagi yang saya dari Prilly. Dia tahu kelemahannya, sedikit saya kasih trik untuk menutupi kekurangan dan kelebihan. Menutupi kekurangan dengan kelebihan. Very good, Prilly. Kamu tahu bahwa saya orangnya sangat perfeksionis.
ya. Saya tadi mau mancing dia gitu. Saya orangnya perfeksionis sehingga ketika tidak mendapatkan apa yang saya jadi nervous, kan gitu kan? Oke, buat teman-teman yang punya problem yang sama, gini metodenya. Kalau saya jadi Prilly begini, saya orang yang perfeksionis. Ini dalam keadaan benar-benar saya orang yang sangat perfeksionis ya. Saya orangnya sangat perfeksionis dan kadang-kadang itu mengganggu orang lain. Oke, tetapi dengan berjalannya waktu, saya belajar untuk mengendalikannya. Tetapi kelemahan saya ini untuk selalu perfeksionis dan mungkin mengganggu orang lain, ya. Satu sisi, ya, saya selalu menyelesaikan pekerjaan saya itu dengan yang terbaik dan selalu tepat waktu. Itu karena perfeksionisme saya. Walau itu seringkali itu mengganggu orang lain, karena saya juga mengharapkan orang lain bekerja yang terbaik, menghasilkan yang terbaik. Ya, tetapi saya belajar dengan waktu bahwa saya harus pandai bertoleransi dengan orang lain. Oke, Prilly? Ya. Nah, kamu boleh bilang begini, saya mengenali kelemahan saya ini, bahwa saya kadang-kadang kurang percaya diri, ya. Tetapi saya sudah banyak melakukan perbaikan-perbaikan dengan mengikuti organisasi-organisasi, mengikuti perkumpulan-perkumpulan di mana saya semakin bisa mengembangkan percaya diri saya. Jadi selalu membuat ruang di mana kamu itu menjadi kelemahan menjadi kelebihan menjadi kelemahan menjadi kelebihan. Oke, itu mengenai Prilly. Felix, Felix kamu singkat-singkat banget jawabnya ya. Ya, Felix ya, makanya tadi bilang 1 sampai 2 menit ya Felix ya. Ya, terus kamu tadi apa ya? Maksudnya gini, kamu perlu men-tailor, merangkai kata-kata kamu. Sosial dengan marketing, ya, boleh. Tapi mungkin harus lebih eksplisit, ya. Ini tadi kamu kan melamar sebuah ke organisasi sosial. Ya, saya tanya passion kamu apa, terus hubungannya dengan apa kamu apa, kan begitu ya kan Felix? Nah, harus pandai-pandai di situ Felix. Jadi gini loh Bu, gitu. Passion saya sebenarnya Bu, saya ingin ketemu banyak orang. Saya senang ketemu banyak orang. Dan saya menganggap bahwa kemampuan saya untuk berhubungan dengan orang lain ini akan sangat bermanfaat dengan perusahaan Ibu. Saya banyak terlibat di bidang marketing, ya, sehingga saya bertemu dengan berbagai macam orang. Ada yang sangat sulit untuk di handle, ada yang sangat baik. Tapi dengan semua pengalaman itu saya yakin saya bisa berkontribusi di yayasan Ibu. Ya, passion saya untuk terlibat dengan orang banyak dan menggunakan skill saya yang saya dapatkan di kampus, saya yakin itu menjadi kombinasi yang akan bisa menguntungkan yayasan Ibu. Taylor, Felix, Taylor, kamu sudah tahu idenya, tapi kamu perlu merangkai itu lebih manis. Oke, kamu punya 1-2 menit untuk menjelaskannya. Again, kamu bisa menggoogle pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dan lazim ditanya oleh HRD. Cobalah melihat ke kamera, ya, melihat ke kamera. Kalau ini tanya sama aku, apa jawabanku kira-kira? Saya dulu begitu, sebelum interview, saya investasi dulu, sampai ngutang saya beli baju jas 1 ya kan, saya pikir itu investasi, ngutang sama kakak kelas yang memang udah kerja, Kak aku ngutang Kak, aku yakin aku dapat kerja, dalam sebulan, aku balikkan sama kakak kan, ketawa dia kan, Vivi, kau macam betul aja, ya kan, enggak Kak, aku harus punya baju cakep, aku harus ikutan profesional, saya ingat itu. Dia kasih sama pinjeman ke saya, ya jangan ditiru tukang minjem ya kan. Tanya lah mama, tanya apa gitu kan. Saya bikin yang namanya investasi. Investasi artinya belilah 1 baju yang memang kamu akan pakai untuk mencari kerja gitu. Ya, terima kasih ke ya KPM udah dapat baju cakep nih buat ngajar gitu ya kan. Jadi investasikan diri kamu, investasikan. Tidak harus mahal, tapi proper ya, tepat. Ya, buat abang-abang pakai baju kemeja gitu ya kan. Ya, itu dia. Kemudian
Oke, tadi Telik sudah belajar untuk men-tailor bahasa, really menutupi kelemahan menjadi kekuatan. Kemudian Nani nervousnya, ya, nervous dan harus tahu untuk menutupinya dan juga kalau ditanya apa kontribusimu kepada perusahaan itu seperti itu. Now, I still have 10 minutes, ya, 9 menit untuk ini. Untuk saya ini kalau ini ya, kalau yang online gimana dong Kak gitu ya. Ada ini ya. Hindari argumen yang tidak perlu. Biasanya kalau kita tatap muka, saya perbada ya kan, panitia kan. Biasanya saya bikin pertanyaan yang buat dia agak stunning gitu. Dan ada itu sebenarnya. Itu namanya interview under pressure. Ya. Interview under pressure. Jadi sengaja dibuat. Anda tidak perlu menentang ini penginterview, nanti auto gagal. Ya, jadi bahasanya apa? Kalau interviewnya agak ngototan, kamu langsung cut gini. Pendapat saya, Pak. Terserah gue dong mau pendapat apa kan gitu kan? Pendapat saya, Pak, gitu. Menurut pengalaman saya, Pak, gitu. Mana ada kayak gitu kata penginterviewnya kan? Langsung kamu bilang menurut pengalaman saya, Pak, atau menurut buku yang saya baca, Pak. Oke? Hindari argumen yang tidak penting. Tapi Pak, apalagi sampai ngukul meja, itu sangat no, big no. Nah, kalau misalnya kalian adalah offline, jabat tangan penginterview pada saat interview berakhir dan ucapkan terima kasih, ya. Tuh. Kemudian well prepare, sama seperti disampaikan, cobalah. Ya, atau coba pura-puranya kalian ada dua, tanya-tanya jawab pertanyaannya, terus ada yang menjawab pakai bahasa tubuh, menjawab seperti apa, ya, self confident seperti ini. Tapi kamu akan sangat terbantu kalau kamu punya situasi yang nyaman, ya, kamu bisa bergerak, kamu nggak nervous, ya kan, seperti itu. Bawalah kopi lamaran kamu, just in case ya kamu ditanya, kamu yang ini yang mana? Kamu bisa lihat, oh ini Bu yang saya maksud. Berbicaralah sopan, walaupun kamu kenal dia. Teman kamu sendiri pun kalau dia penginterview, kamu anggap bahwa dia adalah orang yang sedang menginterview. Hei kawan, kau nih rupanya interview. Nanti pulang kita makan mie kita ya, gitu. Gak boleh. Karena kalau dia orang yang profesional, dia akan menempatkan dirinya pada tempatnya. Kalau misalnya di luar, si Baragi sama si Felix badi-badi, ya kan, ya parah gitu, ayo kita main catur gitu. Tapi kalau sedang interview, kamu tempatkan diri kamu sebagai yang akan interview, berbicara dengan sopan dan formal, intonasi suara yang tenang, jelas dan tegas, ya. Nggak perlu nervous kalau interview, nggak perlu, ya. Tarik nafas, pikirkan hal yang positif, bahwa kamu itu adalah istimewa, bahwa Tuhan sudah punya ini posisi buat kamu. Oke, prinsip merendahkan diri meninggikan mutu, ya, jangan nampak kali sombongnya gitu loh, ya. Tadi itu kan saya orangnya sangat perfeksionis Pak, tapi saya sudah belajar untuk menangkaninya gitu, ya. Saya selalu juara Pak di sekolah, tapi memang banyak harga yang harus saya bayar Pak di situ. Misalnya nih kan, saya harus kurang tidur Pak, dan saya memang jadi kurang bermain ya, tapi ada hasil yang saya terima gitu ya. Jadi dia jangan sombong gitu ya, harus ada ini gitu. Nah, terutama untuk yang baru nanti yang pas ini, untuk tadi yang baju seperti harus juga interviewnya seperti apa, berpakaian yang rapi, jangan kusut. Ada beberapa foto yang saya perhatikan bahwa pakaiannya kusut gitu ya. Terus kalau kalian misalnya datang interview, bahkan ketika interview online pun pergunakan maksimal 3 warna ya. Kalau kalian mau padu padan, kalau misalnya dia padu padan itu usahakan yang pastel, bukan yang motif. Jangan kok campur misalnya bunga di atas, kotak-kotak gitu ya. Nggak nyambung geng gitu ya. Oke. Wanita usahakan tidak menggunakan pakaian ketat atau yang maaf ya, menonjolkan bagian tubuh, karena itu akan mengganggu penginterview Anda, kan begitu. Jadi gunakanlah pakaian yang sopan tapi enak dilihat.
Ya, untuk laki-laki panjang tangan, hanya pasal. Ya, kalau perusahaannya memang perusahaan yang yang sih, kan begitu kan? Bawalah dasimu, bawalah tasmu, gitu kan? Boleh. Kalau perempuan jangan bling-bling, jangan kayak ini ya, jangan kayak Syahrini gitu, bling-bling di mana-mana gitu. Kita tahu kamu orang kaya, tapi nanti justru itu akan membuat HRD bilang, nih nanti lagi ngelunjak nih anak orang kaya. Susah diurus. Jadi kalau misalnya kamu pakai anting, pakailah anting sederhana, pakai jam tangan, 1 cincin, cukup. Oke? Jangan yang lain-lain. Kalau pakai aksesoris seperti saya boleh. Tapi usahakan dia bukan sesuatu yang bling-bling, yang mahal. Oke? Ya. Kemudian jangan dari 3 meter udah kecium wangi kamu. 5 meter udah kecium wangi kamu. Nggak boleh. Kalau bisa pakailah wangi yang lembut. Tapi juga jangan burket ya. Ya, belum lagi masuk ruangannya, apalagi yang ber-AC. Panas-panas kalian dari luar. Aduh, ya kan langsung masuk ke ruangan mau pingsan yang penginterview. Kalau Anda merokok, tapi mudah-mudahan orang-orang ini yang APM jangan merokok ya. Usahakan dari rumah. Kalau memang Anda perokok ya, sikat gigi dari rumah, tapi sepanjang mau interview Anda jangan merokok, jangan pegang rokok. Ya, itu akan ini. Nanti kamu sudah diterima sebulan 2 bulan kamu merokok, lihat-lihat situasi terserah kau. Tapi kalau kakak bilang it's not good for you, jangan merokok. Ya, jadi baunya tetap enak. Kalau laki-laki misalnya pakai kolon gitu ya, perempuan pakai pakai kolon atau pakai minyak wangi atau pakai hand body yang baunya itu lembut boleh. Ya, justru sangat disarankan. Ya, perempuan bermakeup justru disaranin bermakeup deh, tapi jangan menor kali. Ya, karena apa? Dulu saya nggak tahu bermakeup seperti apa gitu ya kan, ya tapi saya belajar makeup yang proper itu seperti apa. Kadang-kadang gini, tergantung kamu punya ini ya, punya yang kamu lamar itu apa. Misalnya kalau administrasi, kalau bank, ya memang kamu harus bermakeup seperlunya gitu. Ya, bisa menampilkan bahwa kamu adalah orang yang menarik. Ya, justru kadang-kadang nggak menarik, udahlah itu kan gitu. Itu kalau kamu nanti bertemu dengan memang diundang untuk interview. Oke? Saya rasa itu untuk interview dan CV. Boleh, silakan kalau ada pertanyaan. Saya ada waktu sampai jam 12. Jika ada yang mau bertanya, boleh. Panitia memberikan saya jam 11.45. Karena saya habis ini saya langsung ke bandara. Saya boleh, sampai 12. Oke, silakan ya ada yang mau bertanya, Kak, ada yang mau bingungkan, silakan. Kita buka pertanyaan untuk adik-adik sebanyak 3 orang, boleh langsung atau chat room? Ya, boleh langsung, boleh chat room. Boleh raise hand dan unmute. Duh, stres dia. Ada yang tanya dia. Ayo. Mana ini? Udah jelas semua. Bisa bertanya terkait interview dan CV. CV ya, boleh. CV. Ya, Jeffrey, boleh. Okay. Silakan Jeffrey. Baik Kak, terima kasih Kak untuk paparannya. Jadi di sini Kak, aku cuma mau nanya gitu Kak. Ini berarti untuk kita interview itu ataupun ya untuk interview lah terkhususnya public speaking itu sih Kak. Public speaking ya maksudnya ketika tadi kan kita bisa lihat misalnya kita ada kekurangan nih. Disebutkan kekurangan dan kelebihan saudara dikatakan daripada HRD gitu kan. Berarti kan kita pertama kita lakukan kan kelebihan kita gitu kan. Tapi tidak menutupi kan bagaimana kita menutupi kekurangan kita ketika kita melakukan menjelaskan kelebihan dan kekurangan kita. Seperti yang tadi sebenarnya untuk kekurangan sebenarnya bisa kita campur gitu untuk nantinya di kelebihan kita gitu. Contoh kayak tadi dibilang kan, saya seorang yang perfeksionis, baru kekurangan saya cepat panik tadi. Dengan begitu kan berarti kita bisa kayak semacam
menjabarkannya sedikit supaya nanti memang ketika kita memang cepat panik ini nggak ke situ lagi fokus daripada HRD gitu. Iya, Kita betul. ajak si HRD untuk ya saya bisa menutupi itu dengan cara saya aktif berorganisasi. Dengan aktif saya berorganisasi, saya bertemu orang-orang banyak, dan memang dengan begitulah saya bisa salah satu mengurangi ataupun merubah rasa panik kita gitu sih, Kak. Itu sih yang mau aku pastikan gitu. Very good, Jeffrey. Ya, you summarize it very well. Ya, jadi public speaking-nya perlu ya menutupi kelemahan itu dengan solusi kita. Ya, thank you, Jeffrey. Anyone yang komentar boleh, mau nambahin boleh, silakan. Mau bertanya boleh. Ayo, adik-adik. Kak, mungkin pertanyaan dari panitia, Kak. Ya. Sebelum ini ada pertanyaan dari panitia dulu, terkait mungkin interview online, Kak. Ya. Gestur tangan atau mata terkhusus, Kak. Itu bagaimana, Kak? Bisa ada masukan dari Kakak? Bagaimana cara kita melihat, berpikir gitu dari matanya? Begitu, Kak. Ya, oke, saya langsung aja ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, kamu harus bisa dengan duduk sejajar dengan ini, mata kita seperti sedang ke ininya. Ya, posisi duduk kamu akan sangat membantu untuk mata kamu seperti sedang berbicara dengan dia. Oke, kemudian karena dia ada satu, maaf ya, 1,5 badan gini ya, saya sarankan untuk sampai ketiak, kamu punya ruang untuk menggunakan tangan kamu. Ya, jangan maju mundur gini, ya, nggak usah atau gini-gini, itu akan sangat mempusingkan kalian kalau pindah-pindah kan. Bahasa body yang bahasa adalah menggunakan tangan, menggunakan pena, ya, menggunakan kalau underface bisa begini gitu kan, bisa mengambil apa? Saya izin minum dulu ya Pak, boleh? Ya, ada boleh kok, bisa saya izin sebentar minum boleh. Ya, tetapi dengan posisi yang benar. Anda akan sangat membantu untuk memberikan kontak mata dan menggunakan body language kamu. Ya, untuk bisa menjawab pertanyaannya ya. Baik, Kak. Kita lanjut pertanyaan yang ada di sini. Chat box, Kak. Oke. Soal gaji, jika Anda HRD yang bertanya jika kamu ditawarkan gaji di bawah UMR, apakah saudara mau bekerja gaji di bawah UMR? Gimana tidak cara yang menolak? Menjawab pertanyaannya. Tergantung kamu. Ya, mau terima silahkan. Tapi kalau nggak mau terima, saya kasih triknya kan begitu. Ya kan? Jadi gini, UMR itu apa? Upah regional, artinya, Pak, kalau pemahaman saya terima kasih Pak untuk tawarannya. Selalu berterima kasih, biarpun kamu ditawari di bawah UMR. Terima kasih Pak untuk tawarannya, saya menghargainya. Ya, tapi sebagai ini ya, sebagai orang yang memang sudah belajar untuk mandiri dan lepas daripada tanggung jawab orang tua, saya tahu bahwa kehidupan saya itu perlu di cover dengan gaji saya nanti kalau saya bekerja di sini, untuk transportasi, untuk makan dan sebagainya. Besar harapan saya bahwa paling tidak UMR. Jadi jangan bilang tidak. Tapi bilangnya besar harapan saya kalau bisa itu lebih daripada UMR atau UMR supaya saya bisa tercukupi. Tentu saja Pak, kalau saya tercukupi kan Pak, saya bisa berkontribusi banyak Pak dengan perusahaan Bapak. Tapi kalau saya harus mikir apa yang harus saya makan dan apa saya datang ke kantor, masih diplomasi, public speaking. Ya, begitu caranya. Kalau kamu mau menolak UMR tadi, jadi jangan bilang tidak, tapi bilang lo kalau mengkasih saya gaji di bawah UMR, ya lo tahu apa yang harus Anda dapatkan, kan begitu. Ada harga, ada rupa, Bang. Auto ditolak, kan begitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, ya, izin menjawab, Kak, menata rambut benar yang seperti terganggu. Kalau rambut, kalau memang perempuannya itu rambutnya mengganggu untuk interview, saya sih arahannya diikat. Tapi kalau memang rambut kamu misalnya ditata bagus juga bisa, gitu kan. Selama itu tidak mengganggu kamu performanya. Kalau panjang rambut kami tapi kami nggak mau mengikat, pakailah klip, kan begitu. Ya kan? Kemudian kalau laki-laki,
Kalau misalnya rambutnya, ya kalau memang sudah mengganggu ini, ya kamu harus bersihkan. Ya, maksudnya harus kamu pakai panco atau mungkin kamu buat pendek gitu. Itu masalah rambut. Tapi memang rambut jangan gini-gini waktu interview ya sayangnya, terutama cewek-cewek yang panjang rambut nih. Gini kan, gini-giniin, jangan. Ya, jangan. Lebih bagus kamu ikat kalau memang kamu merasa bahwa itu perlu gitu. Tapi kalau memang rambut kamu bagus, kamu rilis gitu kan, tapi kamu cap kiri kanan supaya nggak mengganggu telinga kamu dan juga kamu bisa mendengar dengan jelas. Oke, itu menjawab untuk masalah itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Baik Kak, Dari sepertinya tidak ada lagi. Lagi ya? Ya, Jeffrey tadi ya? Iya Kak, satu lagi Kak. Ini Kak, satu lagi kan, contoh gini Kak, kan ketika memang nanti kan ditanya dari si HRD, memang 5 tahun ke depan seperti apa, seperti tadi contohnya seperti itu. Berarti kan mereka melihat keseriusan kita gitu ya dalam mencari, betul nggak kau mau ke perusahaan itu gitu. Jadi ketika memang kita bilang nanti, saya ingin mencari pengalaman seperti itu, berarti kan itu mereka udah bisa lihat kita langsung di-cut gitu dari kandidat untuk ke perusahaan gitu. Cuman kan nanti setelah memang kita bilang seperti itu, sebenarnya kita masih mau bekerja di situ gitu. Cuman kita cuma butuh batu lompatan untuk mana tahu mungkin 5 tahun ke depan ada yang buka lebih bagus lagi gitu. Ya jangan. Itu gimana lah kita kira-kira contohnya? Enggak usah gimana caranya supaya bahasanya gimana kita bisa menghindari pertanyaan seperti itu. Kita sebenarnya menginginkan, tapi 1-2 tahun gitu. Iya Kak. Kamu tidak perlu, si penginterview tidak perlu tahu kamu mau tinggal berapa lama. Yang dia tanya sama kamu mau jadi apa 5 tahun ke depan, kan gitu. Nah sekarang kamu kan lagi nembak perusahaan dia, ya kan? Kamu bisa bilang begini secara formal. Saya berharap bahwa dari posisi saya sebagai clerk misalnya atau sebagai teknisi, saya akan belajar banyak dan berkontribusi banyak untuk bisa kelak kalau bisa Pak, bisa jadi koordinator nanti Pak 5 tahun ke depan di perusahaan Bapak ini. Saya akan membuka diri saya sebanyak-banyak, sebesar-besarnya, seluas-luasnya untuk terus berkembang di perusahaan Bapak. Ya, seperti itu. Kalau misalnya ada posisi manajer, saya berharap Pak, mungkin 5 tahun ke depan saya sudah bisa mampu sebagai seorang leader, sebagai manajer di bagian yang ingin saya tekuni ini. Gitu. Jadi nggak usah kasih kamu tahu dia, kamu mau 3 bulan, mau 2 bulan, mau 4 bulan, nggak usah. Kamu cuma menembak, memposisikan diri kamu, memang kamu lagi ngelamar dia punya perusahaan. Jadi kamu lihat jenjang dia punya karir seperti apa. Gitu ya Jeffrey ya. Jadi nggak perlu semua informasi yang ada di otak kamu ini kamu sampaikan ke dia gitu. Iya kan? Nggak perlu, dia nggak perlu informasi itu. Ya, tapi begitu caranya. Cari jenjang di perusahaan itu apa. Jangan kau bilang 5 tahun lagi aku jadi owner perusahaan ini. Auto gagal ya kan, Jeffrey? Dan jangan pula kau bilang, ya Jeffrey, jangan mengancam posisi orang yang melamar. Ingat itu. Misalnya nih Jeffrey nanti dipakai untuk ini kan, untuk interview user. Dia manajer dari bagian teknisi. Jangan kamu pula bilang, saya 5 tahun ke depan akan menjadi manajer teknisi. Dia akan marah, wah ancaman ini. Ya, jangan pula kau bilang agak sikit-sikit di bawahnya, mudah-mudahan Pak saya bisa jadi supervisor gitu loh. Iya kan? Gitu Jeff, jangan kamu jadi ancaman bagi orang yang menginterview. Sip? Oke Kak, berarti Kak gini, kita maksudnya intinya yang kita ambil berarti kita bersikap rendah hati dan istilahnya memprioritaskan si perusahaan yang kita lamar. Berarti itulah. Iya dong, pasti dong. Fokus kepada apa yang di depan kamu. Emang kamu ada cewek di depan kamu, terus kamu mau bilang, oh nanti aku cuma lompatan sama kamu ya girls gitu. Ntar kalau ketemu si Prilly lagi single dia, gue lompat ke Prilly ya nggak bisa juga. Siapapun nggak mau kan begitu istilahnya. Ya, fokus kepada Gracilia gitu. Nanti kamu baru Gracilianya
kita ke 3 tahun ke depan kemana nih? Ya udah ke penghulu kan begitu ya kan. Kalau kamu bilang lihat nanti ya kan, itu namanya resilient, langsung lari dia gitu. Kamu langsung auto gagal gitu loh. Istilahnya asumsinya. Sip ya. Oke Kak, thank Oke. you. Ada lagi Baik, kah? sepertinya sudah cukup ya pertanyaannya ya. Iya. Oke, kita akan mengakhiri sesi kita hari ini. Mungkin ada 3 yang bisa saya bagikan kepada adik-adik. Pertama, jangan pernah berhenti untuk menggali potensimu. Kedua, jangan pernah batasi dirimu. Dan yang ketiga, jangan pernah berhenti berdoa. Baik, kita akan bernyanyi lagu theme song kita. Sekarang waktunya. Setelah lagu ini berakhir, kami mengundang kembali Kak Elvi untuk menutup serangkaiannya dalam doa. Oke, kita akan tutup sesi ini, sesi yang untuk mencari kerja, untuk interview, buat lamaran dan CV. Mudah-mudahan adik-adik semua bisa memiliki sebuah paradigma pengetahuan baru dari apa yang sudah saya paparkan. Selamat mencoba, terus menggali potensi seperti yang sampaikan tadi, berdoa untuk pimpinan Tuhan dan kenali diri kamu dengan baik. Ya, saya akan tutup dalam doa untuk mengakhiri sesi kita. Mari kita sama-sama berdoa. Thank you, Jesus, for your blessing. Thank you for your grace. Thank you for your love. Now we are going to dismiss from the session. Bless us. And I pray, dear Lord, for all of YKPM alumni that you will bless them. You will put them in the right place and you will bless them abundantly. And you will help them, dear Lord, to be a blessing to many people. Thank you for all the people, all young people who come to you, Father, and seek your will for their future and for their life. Your Holy Spirit will be with them. Guide them, dear Lord Jesus. In the name of Jesus, we surrender them into your loving hand. Glory be to your name. Hallelujah. Amin. Terima kasih semuanya. Baik, Kak, jangan lift dulu. Selanjutnya masih ada, Kak. Kami persilahkan kepada pengurus YKPN untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Ya,
Selamat siang Kak. Ya. Kami sangat bersyukur untuk pelayanan yang Kakak berikan hari ini. Harapan kami Kakak sehat selalu. Bahkan seperti yang kita ketahui untuk journey Kakak yang baru yaitu akan berangkat ke UK untuk 2 tahun untuk belajar. Ya. Selamat menempuh pengalaman yang baru di UK. Tuhan kiranya memberkati Kakak, memberkati pelayanan Kakak di sana, bahkan keluarga mungkin yang stay di Indonesia. Tuhan berkati, semoga Kakak semakin hari semakin menjadi berkat bagi Amin. Amin. Terima kasih. Buat pelayanan Kakak hari ini untuk surat lamaran, interview dan juga CV. Terima kasih. Kami berdoa mungkin untuk next year bisa lagi join di PPA mungkin entah Amin, amin. Gimana. Amin, amin, amin. Terima kasih Kak, semoga apa yang Kakak sampaikan sangat bermanfaat bagi kami. Tuhan Yesus memberkati dan perjalanan Kakak sore hari ini ke UK. Ya, terima kasih. Saya pamit dulu ya. Tuhan berkati kalian semua. Bye-bye. Sebentar Kak, sebentar sedikit lagi. Kita masih boleh take a picture Kak dengan sure. adik-adik iya. Oke, untuk semuanya peserta boleh mengopen kameranya. Yuk, kita berfoto dulu. Saya akan menghitung 1 sampai 10. Jadi adik-adik boleh memberikan jempol. Awesome. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, terima kasih. Terima kasih Kak. Boleh Kak? Ya. Udah Ya. bisa live. Terima kasih Oke, banyak. Saya pamit dulu ya. God bless you all. Selamat berjuang ya. Thank you Kak. Terima kasih Kak.